Tahun lalu, alhamdulillah kan, debat yang kita adakan fine-fine saja, tidak ada masalah, tidak ada keributan, Alhamdulillah. tidak ada ancam-ancaman. Jadi kita debatnya dengan sangat akademis, elegan, kita saling menghormati. Nah, debat-debat seperti itu yang kita inginkan. Nah, untuk yang tahun ini sebenarnya saya sudah menghubungi Pendeta Budi Asali lagi. Nah, ini saya bacain aja ya, Iya kok. WA-nya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam santun. Teman-teman, sahabat-sahabat Donditan Channel. Ya, kali ini kita bersama guru kita ya, yang ilmunya sudah tidak diragukan lagi dengan info validnya ya. Jadi sahabat-sahabat, kita mempunyai segmen baru di channel YouTube ini. Ya, yaitu Donditan Reaction. Ya. Mari kita sapa guru besar kita. Assalamualaikum, Ko Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kaku amat sih lu. Iya, resmi amat ya. Lu kayak depan kamera aja. Iya. Kan ceritanya mau jadi sama kayak yang lain-lain tuh. Gimana? Ya kok, gimana kok menjelang detik-detik lebaran ya kok ya. Gimana nih, kita mempunyai segmen apa, Donditan Reaction nih. Oke, mungkin kita langsung aja ya teman-teman ya. Ini dari, kita baca ya langsung ya, dari Kereta Pagi 574. Nah ini, Ko Dondi katanya. Undang lagi dong mualaf yang syahadat di sini. Seru kali bagaimana pengalaman mereka selama Ramadan. Gitu. Nah, boleh juga sih. Alhamdulillah ya, makasih banyak masukannya. Nanti insya Allah tanggal 25 ya, 25 ini berarti lusa berarti ya. Lusa ya. Insya Allah nanti kita akan undang beberapa mualaf yang syahadat di Studio Gram Mualaf Jakarta. Nanti kita ajak-ajak ngobrol lah. Wah alhamdulillah. Insya Allah ya, terima kasih banyak ya masukannya ya. Masukan yang bagus. Terus next. Ya. Sama ini, saat nanti kita undangnya, tempatnya nanti kita akan adakan di MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Ya. Jadi kita sudah menandatangani MOU ya, Memorandum of Understanding dengan Masjid Raya Bintaro Jaya, yang mana kita nanti akan kolaborasi. Kolaborasi apa saja kegiatan yang berkaitan dengan mualaf nanti kita bisa adakan di MRBJ. Tempat sudah disediakan ya. Jadi tempatnya bagus banget di MRBJ. Pengurus-pengurusnya juga sangat concern dengan mualaf-mualaf. Jadi nanti kalau kita ada kegiatan tentang mualaf, nanti mereka bersedia bantu kita dengan tempat. Gitu, ya, nantiin aja ya. Oke, yang kedua nih dari Jaya Negara 1968. Dengan banyaknya pendeta cerdas berakal sehat yang masuk Islam dengan argumentasi yang jelas, coba berpikir renungkan yang orang Kristen tidak paham tentang Bible itu sendiri. Silakan kok ini. Apa yang mau ditangkepin? Ini nggak ada pertanyaannya. Artinya banyak pendeta yang akhirnya masuk Islam. Ya bagus, alhamdulillah itu namanya pendeta yang masuk Islam itu berarti menggunakan akal sehat yang sudah diberikan Allah SWT. Itu aja. Ya. Jadi memang kalau yang orang Kristen itu rata-rata kalau baca Bible, saya gambarinnya kasih analoginya begini. Orang Kristen baca Bible itu terlalu dekat. Ya, terlalu dekat begini. Jadi karena terlalu dekat kan dia nggak ngelihat apa-apa. Iya betul. Yang dilihat ya cuman yang depan mata dia aja. Coba kalau dia melihat agak jauh, dilihat belakangnya, sampulnya, siapa penerbit dan segala macam. Maksudnya gini, ketika kita mempelajari sebuah kitab, kita juga harus tahu ini kitab ditulis oleh siapa, ditulis di mana, kapan ditulis, konteksnya apa. Nah, konteks itu penting. Ya. Ketika kita membaca sesuatu, kita harus tahu konteksnya apa. Orang Kristen kalau baca Bible-nya terus di luar konteks, di luar konteks, selamanya dia akan jadi orang Kristen. Selamanya dia akan jadi orang Kristen. Tapi kalau dia membaca, dia tahu konteksnya, tahu ini bagiannya apa saja, mungkin yang bisa dibelah gitu ya. Oh ini ternyata punya siapa, oh ini siapa yang nulis, kapan ditulis, di mana ditulis dan sebagainya, lagi ngomongin apa, oh ini dari mana tulisannya. Itu biasanya dia akan bisa lebih tahu Bible itu secara luar dalam. Nggak cuma dalamnya aja, kalau dalamnya ya bacanya begini. Tapi kalau dia agak begini, begini, gitu maksudnya. Berarti sebelum
kita yakin nih kok perlu juga begitu ya. Ngelihat secara detail, secara global lah gitu. Jadi betul yang sampaikan Koko tadi. Iya. Kita Kita harus tahu global konteksnya. ya, Kan udah sering nih saya jelasin, Bible itu kalau kita bagi dua, isinya ini perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama punya siapa, siapa yang nyusun, kapan disusun, di mana disusun, terus perjanjian baru kapan disusun dan sama seperti itu. Terus ketika kita bandingin loh, oh ini ternyata sebenarnya ini bukan punya Kristen yang perjanjian lama nih, tapi kenapa jadi bagian dari kitabnya Kristen? Kenapa? Kita harus tahu alasannya, karena gini A B C D E. Contoh misalnya karena perjanjian lama dianggap telah menubuatkan tentang Yesus di perjanjian baru. Seperti itu gitu ya. Kalau seperti itu kita jadi tahu, oh ternyata yang ini sebenarnya kitabnya orang lain. Tapi dipakai oleh Kristen menjadi bagian kitabnya Kristen karena ternyata dulu penulis ini banyak mengutip dari perjanjian lama. oh, Terus di perjanjian lama, terjemahannya juga sudah diresensi. Kalau sudah diresensi artinya terjemahannya sudah nggak murni, nggak mewakili lagi maksud dan tujuan si penulis gitu. ya. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau orang pendeta-pendeta yang menggunakan akal sehatnya dengan cara seperti itu, artinya mereka bacanya berdasarkan konteks, berdasarkan sejarah, ya insya Allah mereka akan menjemput hidayah. Ya, Gitu amin. Ya. Gitu. Oke. Ya. Terus next. Apa nih? Ini dari siapa nih? Ini Haja. Assalamualaikum. Salam seakidah. Padang selalu hadir kok. Marhaban ya Ramadan. Semoga Masya Allah, Kodondi Padang. sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buat para pemirsa dimanapun saja berada. Tidak saja di kota Padang, bahkan dari Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Lampung, Jawa semuanya, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, sampai Papua yang menonton channel Donitan, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan video-video kita bermanfaat buat para penonton. Ya. Amin. Insya Allah go internasional ya kok. Sebenarnya tahun lalu mau ke internasional, tapi dipending dulu. Siap. Ya. Ya. Terus yang lain? Lanjut dari Basrudin Basri 900. Assalamualaikum Kodondi. Kapan dong debat? Oh, debat ini debat. Kapan dong debat akbar lagi? Apakah para pendeta tidak ada yang bersedia atau gimana kok? Tolong Oke, respon kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi gini, saya sebagai Ketua Litbang di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid dan juga Yayasan Garda Mu'alafah Indonesia, saya kan memang diberi tugas untuk debat akbar dengan para pendeta 2 kali dalam setahun. Untuk yang tahun ini sebenarnya saya sudah menghubungi para pendeta. Pendeta yang saya hubungin itu namanya Pendeta Budi Asali yang pernah debat bersama Pendeta Esra Soru dengan saya di Surabaya tahun lalu. Ya. Tahun lalu, alhamdulillah kan debat yang kita adakan fine-fine saja, tidak ada masalah, tidak ada keributan, Alhamdulillah. tidak ada ancam-ancaman. Jadi kita debatnya dengan sangat akademis, elegan, kita saling menghormati. Nah, debat-debat seperti itu yang kita inginkan. Nah, untuk yang tahun ini sebenarnya saya sudah menghubungi Pendeta Budi Asali lagi. Nah, ini saya bacain aja ya, Iya kok. WA-nya ya. Ya. Ini supaya para pemirsa nanti juga bisa sambil baca nih. Saya menghubungi Pendeta Budi Asali itu tanggal berapa nih? Karena saya udah lama nggak ada komunikasi sama Pak Pendeta Budi Asali. Jadi ketika saya mau ngajak Pak Budi, saya WA beliau tanggal 23 Februari. Pak Budi gimana kabarnya? Sehat-sehat ya Pak, kapan kita debat lagi? Habis lebaran bisa nggak Pak? Dijawab, aku debat tergantung topik dengan Pak Doni sendiri atau ada orang lain, tapi tempat di Surabaya ya. Saya langsung jawab, Mika 5 ayat 2 yuk Pak, sama gitu. Pak Budi ajak Pak Esra lagi. Saya sendiri juga boleh. Ya Pak, di Surabaya aja. Terus dijawab sama Pak Budi, aku nggak tahu Esra bisa nggak. Kalau bisa aku minta Pak Doni cari partner, nggak enak 2 lawan 1. Saya jawab, nggak apa-apa Pak, 2 lawan 1. Gitu kan, saya nggak akan bilang dikeroyok kok, sama gitu. Tenang aja, sama gitu. Terus saya bilang lagi, tapi tetap nanti saya akan cari partner. Yang penting Pak Esra Soro ikut Pak, sama gitu. Ya. Tanggal 6 Maret, saya balas, saya WA lagi karena nggak ada jawaban kan. Gimana Pak Esra bisa? Nah, terus dijawab sama Pak Budi, pastikan dulu tanggalnya baru dia bisa putuskan. Dia kan banyak pelayanan. Kalau saya bisanya Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Juga pastikan rekan Pak Doni siapa.
tentang tema kami berdua nggak setuju. Wah. Ya, jadi Mika 5 ayat 2 nggak ada pembahasan yang penting. Ini katanya Pak Pendeta Budi Asali. Terus saya jawab, baik nanti saya tentukan tanggalnya. Saya tanya lagi, kenapa nggak setuju? Justru banyak yang penting di Mika 5 ayat 2. Bukannya Pak Budi berkeyakinan Mika 5 2 itu untuk Yesus. Terus saya tanya lagi, atau Pak Budi mau menyatakan Mika 5 ayat 2 itu bukan untuk Yesus atau tempat kelahiran Yesus? Gua tanya gitu. Ya. Iya. Terus gue bilang lagi, tenang Pak, saya nggak akan nuntut janji Pak Budi Asali masuk Islam kalau saya bisa membuktikan Mika 5:2 bukan untuk Yesus atau tempat kelahiran Yesus. Saya sambil ketawa gitu lah. Terus dia jawab, sampai kiamat juga nggak akan ada orang yang buktikan kalau nubuat Mika menunjuk kepada Rut. Bukan karena itu kami nggak setuju, tapi yang bisa dibahas dari ayat itu sedikit sekali. Tentang tanggal sebaiknya Pak Dodi hubungin Pak Esra saja, kalau saya kan waktunya banyak. Nah, terus saya jawab, makanya Pak, sebelum kiamat akan saya buktikan itu ayat sedang membicarakan tentang Rut, ya. Jadi Pak Budi menyatakan Mika 5:2 bukan untuk Yesus atau tempat kelahiran Yesus. Saya tanya gitu. Iya kok. Terus dia jawab gini, ya itu nubuat tentang tempat kelahiran Yesus. Saya jawab lagi, nah kalau begitu mari kita buktikan Pak. Masa Pak Budi nggak bisa membuktikan di depan umum, gitu kan? Terus dia jawab, bagaimana kalau temanya keselamatan dalam Islam dan dalam Kristen? Saya jawab lagi, waktu di Jogja kan sudah Pak, masa mau diulang? Katanya. Saya menantang Pak Budi membuktikan Mika 5 ayat 2 untuk Yesus Pak. Terus dia jawab, masa di Jogja temanya itu? Aku kok nggak ingat. Saya bilang, iya Pak, sudah. Saya bilang, partner saya yang jelas bukan Valen atau Umar Pak. Ya, Kan? iya. Terus kata dia, itu gampang sekali. Waktu itu kan sudah saya buktikan, ayat itu dikutip dalam Matius 2. Terus saya bilang, cuman itu aja Pak, sedikit amat literasi ayatnya Pak. Gitu kan, cuma satu ayat, saya sambil ketawa. Terus dia kutip ayatnya, Matius 2 ayat 5-6. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena itu daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ya. Ya. Terus dia bilang, kalau ini bukan dari Mika 5:2, lalu dari mana? Dia tanya. Nah, terus saya kasih dua ayat. Yang satu Mika 5 ayat 2, yang satu Matius 2 ayat 6. Tolong perhatiin nih ya, nanti para pemirsa juga bisa lihat di layar nih. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Perhatikan, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ini saya kasih tanda huruf tebal nih ya. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Terus saya bandingkan dengan Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saya tanya sama Pak Budi, kenapa di Mika 5:2 Bethlehem itu yang terkecil, tapi di Matius 2 pasal ayat 6, Bethlehem bukan yang terkecil Pak. Gua tanya gitu kan. Makanya kita bahas ini menarik. Itu Pak Budi jawab, aku punya penjelasannya. Terus saya bilang lagi, ayo kita bahas Pak di depan umum. Terus Pak Budi bilang, makanya ayat itu gampang. Saya bilang, kalau gampang saya tunggu pembuktian Bapak di depan umum. Iya dong. Kalau gampang, ya kan? Iya, benar. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, bagaimana kalau bahas Paulus? Katanya. Saya bilang, boleh Pak, dua topik. Sesi 1 Mika 5 ayat 2, sesi 2 Paulus. Ya, jadi karena dia minta Paulus, saya kasih Paulus. Tapi saya tetap minta Mika 5 ayat 2. Terus dia bilang lagi, Paulus itu panjang, 2 sesi bahas tema itu nggak cukup, kata dia. Saya bilang, kalau nggak cukup, bisa nanti lain kali dibuat lagi. Terus saya bilang lagi, kita bikin gini Pak, sesi 1 jam 10 sampai jam 12 pagi sampai siang, istirahat jam 12 sampai jam setengah 2 siang, sesi 2 jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kalau masih kuat, kita lanjut sesi 3 jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jadi saya rangkum sesi 1 Mika 5 ayat 2, sesi 2 Paulus, sesi 3 Paulus. Ya, jadi gua kasih 2 sesi buat Paulus nih. Tapi saya cuma minta 1 sesi untuk Mika 5:2. Ya. Fair nggak? Fair. Kurang apa gua? Iya. Ya kan? Dikasih 2 sesi itu. Udah gua kasih 2 sesi buat Paulus. Iya. Gua cuma minta 1 sesi Mika 5:2. Ya. Dia jawab gini, tanya Esra aja. Kalau dia setuju, saya juga setuju. Saya bilang oke. Terus saya kan udah WA ke Pak Esra nih. Ya. Apa yang saya bicarakan dengan Pak Budi, saya kirim ke Pak Esra. Sampai tanggal 13 Maret nggak ada jawaban. Jadi saya kirim screenshotnya ke Pak Budi lagi.
Saya bilang gini, Pak, nggak ada tanggapan dari pendeta Sarasoro, apa dia nggak bisa? Saya tanya gitu kan. Saya bilang, minta tolong Pak Budi yang tanyakan. Bulan April 25, tanggal menyesuaikan. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oke, aku tanya dia. Dia bilang masih sangat sibuk di Jakarta, sehingga lupa WA dari Pak Dondi katanya. Oke. Terus gue bilang, coba minta tolong diingatkan Pak. Dia bilang, sudah. Terus dia bilang gini, Esra juga nggak mau bahas Mika 5. Dia setuju bahas Paulus. Karena Paulus paling banyak diserang Muslim. Kami akan bela Paulus karena dia memang rasul asli. Saya jawab, loh, kalau pada nggak berani bahas Mika 5:2, loh, ya gini saya jawabnya, loh, kok pada nggak berani bahas Mika 5 ayat 2? Berarti Mika 5:2 bukan buat Yesus ya Pak? Saya gituin, ya kan? Iya. Terus yang topik Paulus saya kasih 2 sesi, Mika 5:2 cukup 1 sesi, Iya. ya. Terus dia bilang, enggak, Paulus saja 2 sesi. Saya jelasin, saya tegesin. Jadi Mika 5:2 bukan buat Yesus Pak. Saya bilang, tenang Pak, saya nggak akan nuntut Pak Budi Asali masuk ke Islam. Kalau saya bisa buktikan Mika 5:2 bukan buat Yesus. Oke? Saya bilang lagi, atau Pak Esra ikut 2 sesi aja Pak. Pak Budi sama saya 3 sesi. Saya gituin. Terus dia jawab, buat Yesus. Tapi kami tak senang dengan topik itu. Saya yakin 1000% kami tak bakal kalah kalau bahas Mika 5:2. Hanya kami lebih senang bahas Paulus. Saya jawab, kenapa tidak senang? Karena ayatnya cuma 1. Katanya Pak Budi gampang buktikan bedanya Mika 5:2 dan Matius 2 ayat 6. Apalagi kalau yakin 1000% Pak, harusnya malah senang. Ya dong. Terus dia bilang apa? Saya debat bukan untuk menang-menangan, kami punya misi. Saya bilang, loh, bukannya Pak Budi dan Pak Esra merayakan kemenangan setelah Yesaya 53? Saya ketawa, hahaha gitu kan. Iya. Saya bilang, saya juga nggak cari menang-menangan buat edukasi. Kan Pak Budi yakin 100% nggak bakal kalah kalau bahas Mika 5:2. Kan yang Paulus sudah saya kasih 2 sesi, ya kan? Takut sama paparan saya soal Mika 5:2 ya Pak, saya gituin, saya ketawa. Terus saya bilang lagi, saya pengen dengar jawaban Pak Budi tentang perbedaan Mika 5:2 versus Matius 2:6. Terus dia bilang gini, ini bisa saya jawab sekarang, karena kelahiran Yesus di Bethlehem, kota yang terkecil itu, menjadi bukan yang terkecil. Ini bukan hanya berlaku untuk Bethlehem, tapi juga untuk manusia. Kalau ia percaya Yesus dari orang yang rendah, hina, dia diangkat ke posisi yang tinggi, jadi anak Allah gitu. Tanda serunya banyak banget, 3 gitu ya. Terus gue bilang, beraninya cuma di WA Pak. Jelaskan dong Pak di depan publik, segituin, ya kan? Dia bilang, buat acara tanya jawab kita bahas di sana. Saya bilang, siapa tahu Bapak bisa membantah pernyataan saya bahwa Mika 5:2 itu ternyata untuk Rut, nenek moyangnya Yesus. Ya sudah, 1 sesi ya Pak, Mika 5:2, gue tetap minta 1 sesi. Terus dia jawab, ini kan sudah saya habisi dalam debat yang lalu. Dia tetap nggak mau 1 sesi Mika 5:2. Ya. Saya kasih jadwalnya lagi. Sesi 1 Mika 5:2, istirahat. Sesi 2 Paulus, istirahat. Sesi 3 Paulus. Saya bilang, apanya dihabisi Pak? Hahaha. Katanya nggak cari menang-menangan. Kan nggak ada jurinya juga. Katanya nggak cari menang-menangan, kok bilangnya sudah dihabisi? Iya. Nah, ya, nilai sendirilah. Terus saya bilang, oh berarti Bapak takut membuktikan Mika 5:2 untuk Yesus ya? Saya gituin. Masa sudah dikasih Paulus 2 sesi, masih nggak berani Mika 5:2 1 sesi Pak? Saya gituin. Terus dia bilang, dan saya mau tahu siapa partner Pak Dondi. Kalau Profesor Egy Sujana itu saya tidak mau katanya. Orang itu bisa buat saya naik darah, nanti dari debat jadi berantem. Coba saya jadi MBM, saya tantang dia berantem gitu ya. Saya bilang, saya nggak akan berpartner dengan Egy Sujana. Saya akan cari partner yang benar-benar paham Mika 5 ayat 2. Saya juga nggak akan berpartner sama Ustadz Masud Pak. Saya bilang, Pak, ketawa ya. Karena kan Ustadz Masud sama Ustadz sama Pendeta Budi Asali kan cukup panjang lah ya sejarahnya. Terus dia bilang, Ustadz Wafi itu kelihatan cukup pintar dan sopan, bagaimana kalau dia? Saya bilang, saya dari YPMA Tauhid Pak, bukan yang lain. Mereka bukan dari YPMA Tauhid. Ya. Saya juga nggak mau sama Ustadz Wafi, dia bukan orang YPMA Tauhid. Kalau debat sama saya, nggak ada acara ancaman-ancaman atau teriak-teriak atau semacamnya. Walaupun Muslim, akan saya usir keluar. Ya, kalau ada keributan. Terus saya tanya lagi, jadi Pak Budi setuju dengan sesi itu nggak? Saya sudah kasih 2 sesi untuk Paulus, saya cuma minta 1 sesi untuk Mika 5:2 loh, saya bilang gitu. Kalau Bapak nggak berani Mika 5:2, terpaksa saya cari pendeta lain. Coba dibicarakan lagi dengan pendeta Sarasoro Pak. Akhirnya dia jawab, nggak setuju, cari saja pendeta lain. Wah, finalnya Ya, gitu. jadi Pak. dia malah ngasih link TikTok nih.
Ya saya cuma bilang oke seperti itu. Ya, jadi dia tetap nggak setuju dengan pembahasan Mika 52, padahal saya cuma minta 1 sesi, saya kasih dia 2 sesi untuk Paulus. Ya. Dia minta Paulus, saya kasih 2 sesi, 4 jam berarti. Saya cuma minta Mika 5 ayat 2, cuma 1 sesi 2 jam. Tetap nggak mau, tetap nggak setuju. Dia bilang itu nggak penting gitu ya. Nah, gimana kalau saya ngajak mereka debat ayat di dalam kitab mereka nggak mau, mereka bilang nggak penting, dan mereka bilang nggak senang. Nah, Berarti dia nggak senang sama ayat di dalam kitab itu sendiri ya? Iya. Nah, gitu. Padahal itu kesempatan mereka ya, kok. Iya, harusnya itu kesempatan buat mereka. Buat menjelaskan sejelas-jelasnya. Apakah cuma gara-gara ngelihat Matius 2 ayat 6, cuman satu-satunya ayat yang sama dengan Mika 52, terus dia bilang itu sedikit sekali katanya. Iya. Itu karena dia nggak tahu konteksnya Mika 52. Iya. Kalau dia tahu konteksnya Mika 52, dia pasti akan senang bahas dengan saya. Ya. Karena dia nggak tahu konteksnya, dan dia juga nggak mau tahu, dan dia juga nggak boleh tahu, karena itu adalah kutipan dari penulis Matius dari Mika 52 dengan sudut pandang penulis Matius, makanya Pendeta Budi Asalid dan Pendeta Sarsoro nggak berani bahas itu. Gitu. Saya teringat dulu kok di Surabaya kok. Itu udah Koko kasih clue-nya ya sebetulnya ya kok ya. Apa karena itu ya kok ya, jadi mereka mikir panjang akhirnya. Ya nggak tahu ya. Nah ini saya ceritain sedikit. Ini nggak pernah saya buka di umum. Ketika kita lagi debat sama Pak Budi Asalid sama Pak Sarsoro, kan waktu itu debat akhirnya saya harus ngomong Mika 52. Ya. Saya udah jelasin kan pakai PowerPoint kan. Iya. Puluhan slide, ya kan. Ketika istirahat saya ke toilet. Pak Sarsoro juga ke toilet. Di dalam toilet Pak Sarsoro ngomong sama gue gini, itu Pak Dondi boleh nggak saya minta itu presentasinya PowerPoint gitu. Walah. Iya. Pak Sarsoro minta. Yes. Saya bilang iya Pak nanti saya kirim gitu. Tapi saya lupa ngirim, sampai sekarang saya nggak kirim. Apa mungkin gara-gara itu saya nggak kirim jadi nggak mau atau nggak berani? Iya. Ya nggak tahu ya. Harusnya kan mereka kalau mau debat ya tinggal nonton aja debat yang lalu ya. Iya. Tinggal dipelajarin aja satu-satu. Itu kan. Itu udah clue ya. Itu udah argumen dari saya. Ya. Iya saya nggak akan ubah-ubah gitu. Nah tapi kalau mereka nggak berani ya sudah kan saya juga nggak boleh maksa. Ya. Nggak boleh kita paksa ya. Kalau mereka udah nggak berani, yang penting saya udah menawarkan dan saya sudah bermurah hati loh. Saya cuma minta Mika 52 1 sesi, saya kasih 2 sesi untuk Paulus. Iya, kurang apa ya kok? Kurang apa coba? Iya. Gitu. Ya, tapi karena mereka nggak mau ya sudah, kita nggak usah paksa. Itu aja. Ya, oke. Oke, makasih ya kok. Alhamdulillah.